Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik, ikhwan wa akhwat fillah, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah senantiasa memberikan hidayah, rahmat dan taufiknya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Di pagi hari ini kita dapat melaksanakan sebuah ibadah yang mulia, yaitu sholat subuh berjamaah. Dan kita lanjutkan duduk bersama di majelis ilmu, majelis yang mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, di hari ini kita masuk pada Ramadan yang kedua atau hari yang kedua. Maka ini adalah merupakan nikmat dari Allah, di mana Allah memberikan kita kesempatan untuk kita dapat beribadah dan beramal soleh di bulan Ramadan. Barusan sekitar 2 menit 3 menit yang lalu ketika kita sholat subuh, kita mendengarkan ada berita kematian. Boleh jadi itu akan kita alami. Ini menjadi petunjuk atau tanda bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala menutup kebaikan-kebaikan bagi orang yang telah ditakdirkan Allah baginya ajal, sehingga mereka tidak bisa beribadah lagi di bulan yang mulia ini. Maka sekarang giliran kita untuk kita beribadah dan beramal soleh. Ketika Allah memberikan kita umur di bulan Ramadan, mudah-mudahan kita dapat beribadah 1 bulan penuh di bulan Ramadan ini. Maka mari kita maksimalkan setiap waktu kita untuk kita beribadah kepada Allah. Diawali dari pagi hari, kemudian nanti dilanjutkan dengan syuruk, dilanjutkan dengan duha, dilanjutkan dengan sholat zuhur berjamaah, dilanjutkan dengan ngaji lagi, dilanjutkan dengan sholat asar berjamaah, dilanjutkan ngaji lagi, dilanjutkan dengan maghrib berjamaah, dilanjutkan dengan isya berjamaah, tarawih berjamaah, dilanjutkan dengan ngaji lagi. Allahu Akbar. Maka ini adalah pintu-pintu kebaikan. Maka sungguh amat merugi ketika Allah bukakan kepada kita pintu-pintu kebaikan ini, namun kita tidak berbuat apa-apa. Oleh karena itu, marilah kita meraih keberkahan bulan Ramadan. Kita maksimalkan diri kita untuk memperbanyak ibadah dan amal soleh, agar kita benar-benar mendapatkan keberkahan Ramadan. Nah, di antara waktu yang di dalamnya ada keberkahan, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah ketika sahur. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Maka pada pagi hari ini kita akan masuk pada hadis yang kedua. Hadis tentang betapa pentingnya kita
memaksimalkan waktu sahur kita, tidak hanya kita makan dan minum saja, tapi kita gunakan waktu sahur ini untuk kita banyak munajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Abdurrahman bin Sakhr ad-Dawsi, itu nama asli beliau. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yatanazzalu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya. Allah Subhanahu wa ta'ala yatanazzal, turun, kulla lailatin ila sama'id dunya, setiap malam Allah itu turun ke langit dunia. Tentu turunnya Allah Subhanahu wa ta'ala ini tidak bisa disamakan dengan bagaimana turunnya manusia. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah tidak serupa dengan apapun. Maka ini adalah sesuatu yang sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kala orang berpikir dengan logika, kalau di Indonesia Allah turun, bagaimana nanti di Amerika? Waktunya berbeda. Maka ini bukan ranah atau kemampuan kita untuk memikirkannya, karena ini sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di setiap malam Allah Subhanahu wa ta'ala turun ke langit dunia, terutama hina yabqa thuluthul lailil akhir, ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Nah, saya sering menyampaikan bagaimana kita menghitung sepertiga malam terakhir, di mana kita menghitung malam itu secara keseluruhan terlebih dahulu. Dan malam itu dimulai dari matahari terbenam, yaitu maghrib, sampai dengan terbitnya fajar. Sehingga kalau sekarang maghribnya jam berapa? Jam 17.42 atau 6 kurang seperempat. Kemudian subuhnya jam 4.22, kurang lebih sekitar setengah 5. Berarti ada berapa jam Bapak Ibu? 7 ya, 6 lah, taruhlah 7, 8, 9, 10, 11, 12, 3, 1, 2, 3, 4 setengah. Ada 10 jam setengah. Nah, 10 jam setengah ini kita bagi menjadi 3. 10 jam setengah kita bagi menjadi 3. Berarti masing-masing mendapatkan kurang lebih 3 jam atau 3,5 jam. Berarti 3,5 jam yang pertama dimulai dari jam 7, jam 8, jam 9, setengah 10. Berarti itu sepertiga malam pertama sampai jam setengah 10. Kemudian sepertiga malam kedua berarti setengah 11, setengah 12, setengah 1, kemudian jam 1. Nah, ini sepertiga malam kedua. Berarti sepertiga malam terakhir dimulai dari jam 2, 3, 4, setengah sampai setengah 5. Maka ini adalah waktu yang para ulama menyebut ini adalah waktu yang utama untuk kita banyak munajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di sepertiga malam terakhir. Dan di waktu ini juga ada sebuah ibadah yang mulia bagi orang yang berpuasa, yaitu makan sahur. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sahur akluhu barakah. Sahur itu makannya penuh dengan keberkahan.
Maka hendaklah kita berupaya agar kita selalu sahur. Walau an yajru'a ahadukum jur'atan min ma, sekalipun kita harus sahur dengan seteguk air, maka ini ada keberkahan sendiri di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Sahurlah karena di dalam sahur itu ada keberkahan. Sehingga di sini para ulama menganjurkan kita untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu sahur. Jadi tidak hanya sekedar kita fokus makan dan minum saja, tapi kita gunakan untuk memperbanyak munajat, memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dahulu para salafus salih, para sahabat disebutkan di dalam Al-Quran, mereka di waktu sahur mereka senantiasa memperbanyak istighfar kepada Allah. Artinya mereka memanfaatkan momentum sahur ini untuk mereka banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran disebutkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa fil ashari hum yastaghfirun, yaitu para sahabat fil ashar di waktu sahur yastaghfirun, mereka memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam ayat yang lain Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wal mustaghfirina fil ashar, yaitu orang-orang yang senantiasa beristighfar di waktu sahur. Maka ini memiliki keistimewaan tersendiri, memiliki kemuliaan tersendiri si Allah Subhanahu wa taala, orang yang senantiasa beristighfar kepada Allah di waktu sahur. Maka ketika sahur jangan sampai kita hanya fokus makan dan minum, tapi manfaatkan, maksimalkan waktu ini untuk kita memperbanyak munajat kepada Allah, untuk kita memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kembali kepada hadis tadi yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, fayaqul man yad'uni fa astajiba lahu, siapa yang berdoa kepadaku, artinya di sepertiga malam terakhir ketika juga sahur, man yad'uni fa astajiba lahu, siapa yang mau berdoa kepadaku maka aku akan berikan ijabah doanya. Ayo, ketika doa kita tak kunjung dikabulkan Allah, bahkan kita sudah berdoa setiap sholat 5 waktu, di pagi hari habis subuh, di siang hari habis duhur, sore habis asar, maghrib habis isya, maka boleh jadi Allah Subhanahu wa ta'ala ingin agar kita berdoa di waktu sahur, agar kita bermunajat kepada Allah di sepertiga malam terakhir. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, man yad'uni fa astajiba lahu, siapa yang berdoa kepadaku maka aku akan berikan ijabah doanya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, man yas'aluni fa'utiyahu, Masya Allah, siapa yang meminta kepadaku, meminta dalam urusan apapun, fa'utiyahu, maka aku akan beri apa yang dia minta. Kita ini hamba Allah yang fakir, maka mintalah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah maha memiliki segala sesuatu. Man yas'aluni fa'utiyahu, siapa yang minta pada aku maka aku akan beri. Ini keutamaan yang kedua. Kemudian keutamaan yang ketiga, man yastaghfiruni fa'aghfir lahu, dan siapa yang beristighfar kepadaku maka aku akan ampuni dirinya.
kita hamba Allah yang banyak salahnya, yang banyak dosanya, yang kita jauh dari kata sempurna. Maka ayo kita manfaatkan waktu-waktu yang berkah ini, yaitu waktu sahur, sepertiga malam terakhir, untuk kita memperbanyak munajat, zikir, untuk kita banyak doa kepada Allah. Terlebih sebagaimana yang dilakukan para sahabat, mereka memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu sahur. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita pada jalan yang diridhoinya, memberikan kemampuan pada diri kita untuk kita dapat istiqomah beribadah dan beramal saleh. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kesehatan, sehingga dengan kesehatan ini kita dapat beribadah dan beramal saleh dengan maksimal. Amin ya rabbal alamin. Setelah ini mari kita biasakan dan rutinkan untuk kita tadarus membaca Al-Quran sebagaimana program di Masjid Al-Islam, bahwa kita mengajak jamaah setelah sholat subuh, setelah kajian ini, untuk baca Al-Quran, iktikaf di masjid sampai waktu syuruk, yaitu sampai waktu matahari terbit. Baru kemudian kita sholat 2 rakaat sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang melakukan hal ini, kana lahu ka ajri hajjatin tammah, maka dia mendapatkan keutamaan pahala haji secara sempurna. Untuk waktu syuruk sama dengan yang kemarin, yaitu jam 5.35. Kemudian nanti kita akan sholat syuruk 5 menit setelah matahari terbit, karena di antara waktu yang dilarang untuk sholat adalah ketika matahari terbit. 5.35 syuruknya, maka kita sholatnya jam 5.40. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ibadah amal solih yang diterimanya dan menjadikan ibadah dan amal solih ini sebagai pelebur dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.